Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian 4M Sinode GKO dibuat dengan tujuan agar setiap kita pada akhirnya mandiri dalam menggali isi Alkitab dan tema khotbah minggu berdasarkan panduan yang ada. Hal ini pun sangat baik bila direnungkan bersama anggota keluarga dan sahabat, sehingga terciptalah suatu gaya hidup merenungkan firman Tuhan dalam rumah tangga dan gereja. Renungan harian 4M Sinode GKO dituangkan dalam bentuk buku maupun audio dan video. Dalam bentuk audio dan video ini, kami hendak menyapa jemaat dan memberi inspirasi bagaimana menerapkannya dalam keluarga. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan berikut ini. Shalom. Hari ini Senin 3 Mei 2021. Topik yang mau kita renungkan di renungan ini, marilah kita saling mengasihi. Bacanya dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur dapat bersateduh di pagi ini, semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa kepada kami. Berkenan Roh Kudus mengurapi dan menolong kami untuk memahami dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa. Amin. Mama silakan baca firman-Nya, Ma. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Dari bacaan tadi, kita mau mempelajari atau menggali isi Alkitabnya, Ma, dengan pertanyaan yang ada di renungan harian 4M Sinode GKO. Pertanyaan pertama, mengapa, Ma, kita harus saling mengasihi? Sebab kasih itu berasal dari Allah, Pa. Berarti kasih itu bukanlah mahakarya pemikiran manusia, Ma, yang berpikir mampu melakukan kebaikan tanpa Tuhan, karena mereka berpikir bahwa manusia pada hakikatnya baik dan mampu berbuat baik. Mereka tidak perlu baca Alkitab dan tidak perlu beribadah, yang penting berbuat baik, just it. Mengapa bisa demikian, Pa? Kan ketika manusia berbuat baik, itu bukti bahwa ia mengasihi sesama. Ya, benar. Tapi persoalannya, Ma, adalah orang yang seperti itu diakui atau tidak, hidupnya dikendalikan oleh kebaikan hatinya, bukan oleh Tuhan. Karena orang di luar kekristenan pun juga bisa berbuat baik, termasuk yang tidak percaya adanya Tuhan. Namun, kasih yang alkitabiah adalah kasih yang berasal dari Allah, bukan manusia. Jadi kasih itu bukanlah ide atau gagasan atau pengertian manusia, tetapi pribadi, yaitu Allah. Sebab Allah adalah kasih. Oh, Mama semakin paham sekarang. Terima kasih, Pa. Ya, sama-sama, Ma. Kita lanjut ke pertanyaan 2, Ma, ya. Apakah tanda seorang lahir dari Allah dan mengenal Allah? Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Nama menyambung dari percakapan sebelumnya, berarti untuk dapat mengasihi dengan benar, maka kita harus mengenal Allah. Mengenal Allah di sini, Ma, ada dua pengertian. Yang pertama, memiliki pengetahuan akan Allah dan firman-Nya. Yang kedua, mengalami perjumpaan pribadi atau pengalaman iman dengan Allah lewat hubungan yang intim dengannya. Sehingga ketika kita mengasihi, Ma, kita mengasihi karena digerakkan oleh kasih Allah melalui hidup kita. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana dengan orang yang tidak mengasihi? Apakah alasannya? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Alasannya sebab Allah adalah kasih. Berarti, Pa, firman Tuhan sudah jelas ya. Kita tidak bisa berdalih lagi. Karena bagi Tuhan, orang yang tidak mengasihi tetapi justru melukai, iri hati, membohongi, membenci, orang tersebut tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Karena semua tindakan itu bertentangan dengan karakter kasih Allah. Benar, Ma, itu sudah. Nah, sekarang Papa akan bacakan pengajaran yang ada di buku renungan ini, Ma.
Kasih itu bukan teori atau cara pandang, bukan pula ide atau gagasan, melainkan pribadi, yaitu Allah. Sebab Allah adalah kasih. Adalah suatu kebohongan bila seseorang berkata berasal dari Allah dan mengenal Allah, tetapi praktek hidupnya tidak mengasihi. Yang ia lakukan justru bertentangan dengan kasih, yaitu melakukan perbuatan iblis seperti mengumbar hawa nafsu, nafsu jahat, kenajisan, percabulan, iri hati, dan pementingan diri. Apabila semua itu dilakukan, marilah kita bertobat dan kita hidup di dalam Allah yang adalah kasih. Alasan kita mengasihi yang utama dan yang pertama adalah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Alasan mengasihi tidak boleh diletakkan pada motivasi yang bertentangan dengan kasih Allah. Misalnya, mengasihi karena dia telah berbuat baik kepada saya. Pertanyaannya adalah, pada saat kapan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia? Apakah pada saat manusia berbuat baik? Tidak. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi marilah kita saling mengasihi. Nah, berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya, apa yang mau menjadi komitmen kita, Pertama, kita harus semakin membangun hubungan yang intim, dekat, akrab dengan Allah, Pak, agar kita semakin mengenal kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang telah berkorban demi menebus dosa-dosa kita. Kedua, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi, karena Allah lebih dulu mengasihi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan di pagi ini. Kami butuh pimpinan-Mu ya Roh Kudus dalam mewujudkannya. Kami juga mau ajarkan kebenaran hari ini kepada anak-anak kami, agar mereka juga bertumbuh hidup saling mengasihi, tidak hanya di antara mereka, tetapi juga dengan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.